Piala Asia U23 2024 di depan mata, Shin Tae-yong akui timnas U23. Indonesia ada di grup kematian. Sebelum masuk ke inti informasinya, alangkah baiknya saya ucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Shin Tae-yong saat ini memang tengah fokus menjalani persiapan timnas U23 Indonesia. Bahkan belum lama ini, timnas U23 Indonesia telah melakoni pemusatan latihan TC di Dubai, Uni Emirat Arab UAE. Skuad Garuda Muda menjalani TC di Dubai sejak awal April dan telah melakoni 2 laga uji coba. Tim Merah Putih pun baru pindah menjalani TC di Qatar untuk mempersiapkan Piala Asia U23 tahun 2024. Ajang 2 tahunan ini bakal berlangsung pada 15 April hingga 3 Mei tahun 2024. Untuk itu, sebelum menjalani laga ini, timnas U23 Indonesia pun langsung menjalani TC di Qatar. Dalam ajang ini, tim Merah Putih bergabung dalam grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania. Melihat lawan-lawan timnas U23 Indonesia ini tak akan menjadi laga mudah. Pasalnya, Qatar hingga Yordania yang sudah langganan tampil di Piala Asia U23. Sedangkan timnas U23 Indonesia baru pertama kali tampil di ajang ini. Untuk itu, melihat lawan skuad Garuda Muda ini bukan lawan yang mudah. Shin Tae-yong bahkan mengakui tim lawan skuad Garuda Muda ini adalah grup kematian. Grup kami adalah grup kematian, ujar Shin Tae-yong, bagaimana dilansir bolasport.com dari media Korea Selatan Sedaily, Kamis 11 April 2024. Timnas U23 Indonesia memang berada dalam grup kematian, karena lawan-lawannya lebih berpengalaman di ajang ini. Namun, Shin Tae-yong cukup percaya diri membawa tim Merah Putih. Menurutnya, ia melakukan pendekatan kepada para pemain untuk menantang tim bagus. Ia memotivasi para pemain agar tak gentar melawan tim-tim kuat seperti Qatar hingga Yordania. Hal ini dilakukan karena Shin menekankan agar timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar. Ia menekankan sejak awal tujuan tim Merah Putih jelas, yakni lolos dari babak penyisihan grup. Oleh karena itu, ia memberi semangat para pemain agar menjaga motivasi untuk bersaing di ajang ini. Saya akan melakukan pendekatan dengan pola pikir untuk menantang tim yang bagus, kata Shin. Tujuannya adalah untuk lolos babak penyisihan, tuturnya. Timnas U23 Indonesia pun cukup percaya diri menghadapi Piala Asia U23 2024 ini. Pasalnya, mereka telah memiliki modal yang bagus untuk menghadapi ajang 2 tahunan. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan sudah memiliki modal bagus dengan meraih kemenangan melawan UAE sebelumnya. Untuk itu, mereka percaya diri akan menghadapi ajang ini. Sekedar informasi, Timnas U23 Indonesia akan menjalani laga perdana melawan Qatar pada 15 April tahun 2024. Kemudian menghadapi Australia pada 18 April dan kontra Yordania pada 21 April tahun 2024. FIFA beri 84 miliar untuk revolusi sepak bola Indonesia. PSSI, pusat pelatihan canggih selesai Juni. Sebelum masuk ke inti informasinya, seperti biasa silahkan like, share, komen, dan subscribe channel Putra Surabaya 84 ya JC. Terima kasih. Indonesia mendapatkan bantuan FIFA sebesar 5,65 juta dolar. Bantuan yang diterima PSSI itu jika dikurskan rupiah berkisar 44 miliar lebih. Bantuan dari FIFA itu sebagai dana stimulan
untuk PSSI merombak sepak bola Indonesia. Selain dana dari FIFA, pemerintah juga mengalokasikan dalam revolusi sepak bola Indonesia yang dianjurkan FIFA, maka ada beberapa hal yang harus dibenahi oleh PSSI untuk persepak bolaan nasional. PSSI melalui laman resminya menjelaskan, bantuan itu masuk dalam program FIFA Forward. Sesuai namanya, bantuan digunakan untuk pengembangan sepak bola jangka panjang. Pembangunan sepak bola Indonesia tidak hanya dilakukan pada usia-usia dewasa, namun harus berjenjang dan dimulai dari kelompok umur. Untuk itu, salah satu hal yang menjadi sorotan adalah pembangunan pusat pelatihan yang canggih di Indonesia. FIFA Forward berkontribusi menambah dana pemerintah Indonesia sebesar 5,65 dolar tulis PSSI. Dana akan digunakan oleh PSSI untuk pembangunan pusat pelatihan yang canggih untuk kali pertama. Pusat pelatihan ini akan memiliki 8 lapangan dilengkapi dengan fasilitas terbaik yang akan digunakan untuk mendukung sepak bola Indonesia di semua kelompok umur. Dijadwalkan selesai pada bulan Juni. Lanjutnya, tak berhenti di situ saja, Indonesia juga telah bergabung dengan FIFA Talent Development Scheme (TDS). Proyek TDS PSSI yang dimulai pada tahun 2022 ini telah mengidentifikasi 34 direktur teknik regional di seluruh negeri. Mereka fokus pada pengembangan pemain muda, identifikasi bakat, dan pengembangan pelatih. Dalam hal prestasi, PSSI juga tak ketinggalan. Di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, Indonesia ada di posisi runner-up Grup F. Indonesia tergabung bersama Vietnam dan Filipina. Sekali lagi mendapatkan kemenangan, maka timnas Indonesia akan lolos ke putaran ketiga. Di babak ini, tiket untuk lolos ke putaran final Piala Dunia tahun 2026 ditentukan. Sementara itu, saat ini, timnas Indonesia U23 juga mengikuti ajang AFC atau Piala Asia. Indonesia tergabung bersama Qatar, Australia, dan Yordania. Ketum PSSI Erick Thohir juga menargetkan Indonesia masuk ranking 100 besar FIFA. Sementara saat ini masih berada di peringkat 134 dunia.